Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Khairani Rahmi dari jurusan Tasawuf Psikoterapi kelas 4D. Nah, video ini aku bikin untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah moderasi beragama. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas tentang perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan hidup aku. Nah, jadi aku nggak sendirian nih. Sekarang aku bakal ngebahas perbedaan-perbedaan ini dengan teman aku yang memiliki perbedaan juga nih sama aku di kehidupan kita. Selain itu, teman aku ini juga memiliki perbedaan di lingkungannya, yaitu di tempat tinggal kami di Bandung. Nah, buat gak berlama-lama, kita akan ngebahas mengenai perbedaan yang dirasakan oleh teman aku. Oke, kita panggilin dulu ya. Bye bye. Udah. Yes, like. Halo guys, kita udah bersama temen aku nih yang tadi aku spill di awal. Nah, mungkin sebelum kita mulai berdialog nih tentang moderasi beragama, kita kenalan dulu kali ya tentang nama, mungkin prodi, jurusan, semester, dari mana dia tinggal gitu. Halo teman-teman, nama aku Kania Selo Anjani, biasa dipanggil Nanu. Aku sekarang kuliah di UIN Sunan Jati Bandung, jurusan Teknik Informatika angkatan 2022 semester 4. Aku berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, nah jadi kita tuh satu semester gitu Iya. guys. Nah, jadi tadi kan Nanu udah spill nih, dia berasal dari Lombok. Nah, karena aku belum banyak tahu ya tentang Lombok dan kehidupan yang ada di Lombok itu, mungkin aku bisa langsung tanya nih tentang, karena kita lagi ngebahas tentang moderasi beragama, aku mau tanya, kalau di Lombok itu kan kepulauan ya. Nah, di Pulau Lombok itu tuh banyaknya agama apa sih Nu? Apakah Islam kayak di Bandung atau kayak non Islam gitu, kayak di Bali kan misalnya banyak agama-agama Hindu, Buddha gitu. Kalau menurut aku ya, menurut aku kalau di Lombok tuh rata-rata kebanyakan orang Islam menurut aku ya, tapi agama lain banyak juga di sana. Tapi kalau menurut aku, karena di Pulau Lombok itu dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid, jadi menurut aku di Lombok itu lebih banyaknya orang Islam gitu. Oh gitu. Nah, aku baru tahu nih guys, satu fun fact bahwasannya di Lombok itu dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Nah, artinya kalau 1.000 masjid banyak dong orang Islam di sana ya. Iya. Nah, jadi kalau banyak orang Islam, yang aku tahu nih, kalau banyak orang Islam pasti banyak ormas-ormasnya gitu. Nah, kalau di Lombok itu kayak gitu juga nggak sih Nu, banyak ormas atau satu ormas gitu doang? Kalau ormas-ormasnya ya, kalau setahu aku itu tuh yang lebih dominan di sana itu ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sama Nahdlatul Wathon. Itu yang setahu aku ya guys, yang menurut aku lebih banyak di sana gitu. Ada yang tiga itu gitu. Oh gitu. Nah, dari ketiga tadi itu yang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, aku kayaknya baru dengar nih Nahdlatul Wathon itu. Nah, Nahdlatul Wathon itu apa sih Nu? Apakah kamu termasuk ke dalam Nahdlatul Wathon atau gimana gitu? Nah, kalau Nahdlatul Wathon ini merupakan organisasi pendidikan sosial dan dakwah Islamiyah yang didirikan oleh Almarhum Bapak Maulana Syekh gitu. Jadi kamu ikutan ormas itu apa gimana? Ya, kebetulan aku sendiri termasuk di dalam organisasi Nahdlatul Wathon ini gitu. Oh gitu. Jadi Ya. ormasnya Nanu ini tuh adalah Nahdlatul Wathon gitu. Nah, Jadi kalau Nahdlatul Wathon itu aku kan baru dengar nih, kayak gak pernah gitu sebelumnya dengar itu tuh. ya. Karena banyaknya di Lombok doang atau gimana Nu? Apakah ada Nahdlatul Wathon itu tuh ormasnya di luar Lombok apa gimana? Kebetulan Nahdlatul Wathon ini sudah ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua itu sudah ada, tapi mungkin kebanyakannya Nahdlatul Wathon ada di Pulau Lombok gitu. Jadi kemungkinan kalau nggak salah di seluruh daerah di Lombok itu sudah ada madrasah-madrasah Nahdlatul Wathon gitu. Oh jadi kayak Nahdlatul Wathon itu tuh ada di semua daerah di Indonesia, Sudah ada, cuman iya.
berkembangnya yang pesat itu tuh ada di Pulau Lombok gitu. Benar sekali. Nah, terus ini aku kepo nih, kan Nahdlatul Wathon. Jadi ada ormas yang lain kan namanya Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Wathon sama Nahdlatul Ulama itu tuh apakah kakak adik atau gimana gitu? Nah, Nahdlatul Ulama sama Nahdlatul Wathon ini kebetulan bersaudara ya teman-teman. Jadi kan kalau Nahdlatul Ulama itu pendirinya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, terus kalau Nahdlatul Wathon ini didirikan oleh Bapak Maulana Syekh Maghfurullah Maulana Syekh. Nah, kebetulan guru dari kedua pendiri ini sama gitu. Jadi mereka punya guru yang sama. Jadi yang pendiri Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon ini sama-sama punya guru yang sama. Jadi mereka muridnya. Oh gitu. Jadi kayak mereka itu tuh berguru pada satu guru, Ya, cuma satu guru. mereka bikin ormas yang berbeda lah gitu. Iya benar. Tapi masih saudara ya. Masih sama lah 11 12 gitu. Oh gitu. Oke, jadi dari yang tadi Nanu sebutin kalau Nahdlatul Ulama sama Nahdlatul Wathon itu tuh kan kayak kakak adik gitu. Nah, tapi di Nahdlatul Wathon itu tuh ada ciri khas tersendirinya nggak sih yang emang itu tuh Nahdlatul Wathon banget gitu? Kalau di Nahdlatul Ulama kan misal di akhir salam nih pakai wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, kalau di Nahdlatul Wathon itu pakai wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ciri khas yang pertama. Nah, tapi kalau ciri khas yang paling menonjol sepertinya adanya hizib Nahdlatul Wathon. Nah, kebetulan aku bawa hizibnya seperti ini. Ya, ini ya guys, Ya, hizib ini tuh ciri khas banget lah Nahdlatul Wathon, ini hizibnya. kayak gitu. Nah, Nanu kan aku itu bukan termasuk ke dalam satu ormas, jadi tuh aku nggak ikutan di salah satu ormas itu. Jadi kayaknya aku kurang tahu nih tentang hizib. Nah, hizib itu tuh apa sih, Nu? Kalau hizib ini tuh karangan dari Bapak Maghfurullah Maulana Syekh sendiri. Itu tuh isinya tuh bacaan zikir sehari-hari yang diamalkan oleh warga Nahdlatul Wathon. Dan tapi mungkin setahu aku juga selain warga Nahdlatul Wathon itu ada juga yang mengamalkannya. Kayak kemarin teman aku ada yang cerita di sekolah dia, di madrasah dia yang di Tangerang itu latar belakangnya bukan Nahdlatul Wathon tapi dia juga baca hizib gitu. Jadi ternyata bukan warga Indonesia doang yang baca hizib Nahdlatul Wathon gitu. Gitu. Jadi kayak hizib itu tuh ternyata kayak amalan. Ya, kayak amalan-amalan lah seperti amalan yang ada di Nahdlatul Wathon gitu. Nah, kan kita sekarang lagi ada di Bandung gitu ya, bukan kayak aku lagi di Padang atau di Lombok gitu. Nah, kita tahu kalau di Bandung itu tuh kulturnya sangat-sangat berbeda, apalagi kita kan dari teman-teman juga punya banyak perbedaan gitu, misalnya di kultur, di budaya, di suku bangsa, terus kayak di ormas juga pasti banyak perbedaan ya kita. Iya, benar sekali. Kalau kata Nanu, dengan perbedaan itu tuh Nanu menerima nggak sih perbedaan-perbedaan? Misalnya nih, Nanu kan di ormas Nahdlatul Wathon, sedangkan misalnya ada teman-teman Nanu yang dari ormas-ormas kayak Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama yang pasti punya amalan ibadah yang berbeda gitu. Nanu terima nggak sih akan perbedaan itu? Kalau menurut aku sih terima aja ya, karena menurut aku itu jadi sebuah pelajaran gitu buat aku. Karena kan pertama kali ke Bandung aku tahu ada ormas-ormas lain nih selain Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama gitu. Nah, terus kayak mereka yang kalau sholat subuh nggak kunut, terus mereka habis sholat nggak zikir gitu. Itu tuh jadi sebuah aku jadi belajar dari itu gitu. Aku nanya, kok kalian nggak kunut sih, kok kalian nggak zikir sih habis ini gitu. Terus mereka paparin jelasin dari jadi aku kalau nggak kunut ini ada apa ya, ada hadisnya atau ada ayatnya yang menjelaskan dalil-dalil yang menjelaskan tentang tersebut gitu. Jadi aku jadi belajar gitu, oh ternyata Islam itu kan punya 4 imam. Jadi aku bisa tahu kalau imam ini pakai gini, kalau imam ini ngebolehin, kalau imam ini nggak ngebolehin. Jadi belajar aja buat aku. Oh ya, berarti kalau di Nanu perbedaan itu tuh dijadikan Pelajaran. sebuah pelajaran gitu. Nah, berarti
dengan adanya perbedaan, Nanu di sini tuh kayak lebih toleransi gitu ya kalau di Bandung mah. Benar-benar. karena kita tahu bahwasanya mungkin kalau di keluarga Nanu itu satu ormas gitu, Iya, tapi benar. kalau Satu di ormas. sini mah misalnya satu kontrakan nih banyak gitu ormas-ormasnya, Iya. jadi kita lebih toleransi aja gitu. Benar. Nah, oke guys, jadi mungkin sekian video moderasi beragama kita kali ini. Mungkin dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya perbedaan itu tuh dijadikan sebuah pelajaran gitu. Nah, Yes. jadi sekian video kita kali ini. Mungkin bakal bertemu di video-video berikutnya. Mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.